bahwa hampir semua pejabat di era Jokowi itu memasukkan personal interestnya di dalam tema national interest. Ya, misalkan ada menteri-menteri atau menteri Jokowi yang dulu sebelum jadi menteri mungkin nggak bayar pajak dia. Tapi ketika Jokowi dia presiden dan dia menjadi menteri Jokowi, dia jadi salah satu menteri yang paling banyak bayar pajaknya misalkan. Artinya perusahaan dia di luar kementerian itu naik terus income-nya. Karena kalau income yang dari kementerian kan itu stabil. Misalkan Bung Akbar Faisal sebagai anggota DPR 5 tahun, 10 tahun kan stabil tuh. Nggak akan mungkin bayar pajaknya lebih kan. Nah artinya di dalam rejim lalu itu terjadi ya atas nama negara bisnisnya berkembang pesat tuh orang-orang di dalam kementerian. Ada yang main tambang, ada yang main sawit, ada yang main telkom, ada yang main ini macam-macam berkembang tuh. Jadi dia betul-betul dia rejim oligarki dan sekaligus kleptokrasi. Tapi di zaman Pak Prabowo ini kita belum melihat sampai sekarang misalkan di mana orang Prabowo ini mencari keuntungan dari gerakan Pak Prabowo ini yang melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Misalkan satu di Pantai Utara tadi saya sebut. Apakah ada orang Prabowo yang kemudian main mata dengan katakanlah konglomerat yang menguasai pantai utara Banten? Sampai sekarang saya belum melihat. Apakah ada gerakan Pak Prabowo mau membersihkan korupsi di Pertamina, kemudian mengirim orang supaya orangnya Pak Prabowo ini kemudian masuk menggantikan itu? Belum kelihatan nih. Apakah ada orang Pak Prabowo yang masuk di 1 juta hektar sawit yang udah dikuasain oleh Agrinas yang diambil dari ilegal perkebunan sawit ya, kemudian masuk numpang tuh perusahaan yang nanti nebeng di perusahaannya Pak Prabowo? Ini saya belum lihat ada personal interest di situ.